Halo sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengenal robot trading dan scalper. Nah, di sini kita akan belajar cara backtesting dan menyeting range scalper dengan money management dengan modal yang kita testing saat ini sebesar $200 ya, dengan money management yang cukup besar. Di sini kita menggunakan risk sebesar 50% ya. Kalau kita akan mencoba bagaimana cara menerapkan money management. Di sini kita akan mencoba ya, karena modalnya kecil, mungkin sahabat trader ingin mencoba kemampuan range scalper dengan target yang cukup besar. Nah, di sini tentunya kita akan mengatur di bagian money managementnya ya, bagian money managementnya. Nah, di sini tentunya di sini kita akan merubah ya, misalnya, nah min risk persen ini adalah yang akan mengatur lot. Nah, karena di sini bagian money management dan ada di bagian dynamic ya, kita ada bisa memilih sebenarnya, ada bagian fix, bagian ingin fix. Nah, kalau fix itu tentu di bagian, kalau kita rubah ini ya, jadi money managementnya menggunakan mode fix, maka di bagian initial lot yang dirubah ya, misalnya di sini ya 0,2, maka akan secara fix IE bertrading dengan lot sebesar 0,2. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah ke balance, nah, balance ini masih menggunakan pola min risk ya di sini. Nah, artinya kalau 10% ya, kita menggunakan metode balance dengan artian 10%, artinya 10/100 dikali balance dibagi 1000, namun dengan ada pembagian lagi dengan tick value, artinya menyesuaikan ya secara otomatis. Nah, defaultnya adalah menggunakan pola dinamik ya. Nah, pola dinamik di sini tetap menggunakan min risk persen, hanya tidak dibagi dengan tick value-nya ya. Di sini kita misalnya modenya 50% risknya ya. Nah, seperti itu, max risknya 100%. Jadi kita setiap trading di sini menggunakan risk sebesar 50%. Nah, apa artinya? Karena di sini modal kita kecil ya, $200. Nah, kita ingin mencapai target yang besar misalnya ya, seperti itu ya. Nah, di sini min risk persen 50, artinya 50/100 dikali balance dibagi 1000 sedangkan lot. Nah, itulah arti mengenai min risk persen ya, menggunakan mode dinamis dengan pola min risk persen. Nah, tentu di sini ada artinya 50/100 dikali balance bagi 1000, itulah lotnya ya, lot untuk min risknya. Nah, di sini kita menggunakan strateginya. Nah, trailing khususnya di sini kita men-setting trailingnya ya, trailing functionnya dibikin terus semua. Trailing startnya 35 pip, artinya akan merubah stop loss ketika sudah profitnya sebanyak 35 pip, dan tempatkanlah stop loss 15 pip dari harga saat itu. Artinya ketika harga mundur 15 pip, maka akan kita protect 20 pip terprotek ya. Dan setiap kenaikan 5 pip, maka stop lossnya akan bergeser ya, ikutin sebesar 15 pip dari harga saat itu. Bagian trailing function menggunakan pip, dan juga trailing money di sini ya, gunakan trailing money. Nah, kita terapkan saja mulai di trailing di 1,5%, dan akan kalau terclosing di 0,5% harga mengurangi profit atau profitnya berkurang sebesar 0,5%, maka akan terclosing seluruhnya ya dengan setiap kenaikan 1%. Nah, ini kalau trailing money ya. Ini settingannya. Lalu ke indikator, kita fokus ke bagian indikator. Di sini close order signal, artinya ketika ada sinyal berlawanan bahkan akan terclosing ordernya. Nah, di sini kita akan setting di bagian scalpingnya. Kita masuk ke dalam ini ya, use pip price strategy true. Kita rising pip distance-nya 3 dan rising waiting time-nya 2. Artinya gini, setiap ketika harga berhasil menembus 3 pip dalam waktu tempuh sebesar 2 detik, maka akan diambil. Bisa digedein ya, ini bisa dikecilin, besarin, artinya jaraknya ya, jarak pip. Jadi ketika candle harga saat itu dengan harga sebelumnya, atau di dalam candle yang sama ya, ini dalam candle yang sama ya, dalam candle yang sama, ketika harga sudah menyentuh menggapai 3 pip ditempuh dengan waktu 2 detik, maka robot akan mengambil. Tergantung ya, bisa ditempuh dalam 1 detik, berarti cepat sekali ya. Misalnya dalam 5 pip ditempuh 1 detik, berarti itu kecepatan tinggi sekali ya. Ya, tentu robot akan lama ambil posisinya. Nah, di sini defaultnya ketika harga sudah menembus 3 pip ditempuh dalam waktu 2 detik, maka dia ambil posisi. Itu tergantung, dia menembus di bawah berarti sell, menembus di atas berarti buy ya, seperti itu. Dan juga ada timingnya. Di sini kita sesi timingnya kita mulai dari jam 15
Nah, di sini jam 15 ini bukan jam 15 WIB atau jam 15 GMT7, bukan. Di sini mengikuti jam servernya, sesuaikanlah jam server sahabat-sahabat trader ya. Biasanya jam server kita GMT 3. Jadi kalau GMT-nya di sini GMT 3 ya. GMT 3 kita GMT 7. Berarti ada 4 ada 4 jam perbedaannya ya. Berarti tambahkan 4. Berarti jam 19 ya. Di sini kalau jam 15 sesinya berarti itu dimulai, kalau kita lihat di sini ya. Ini jam 19, jam 7 malam ini mulainya berarti ya. Jam 7 malam sampai dengan jam 23. Nah, di sini jam 23 aja tambah aja 4. Berarti jam 27. Sedangkan jam itu kan 24, berarti jam 3 pagi. Jadi mulai jam 7 sore sampai jam 3 pagi kalau dalam WIB ya. Ya, ini kadang ikuti jam sesi market, sesi server dari brokernya ya. Ya, kalau ini adalah sesi broker, pastikan cek aja di bagian timing sininya ya, berapa selisihnya gitu. Oke, itulah gambaran settingan preset di trend scalper ya untuk forward testnya. Ini dia untuk live testnya seperti ini. Nah, bagaimana mengujinya dalam untuk back testnya, ke bagian view, strategi tester, lalu di bagian ini trend scalper, EURUSD M5 ya, time frame M5. Kita akan coba di 2020 bulan 1 sampai saat ini, 2021 bulan 5 tanggal 27. Epic saja, modalnya $200 ya, $200, leverage-nya 1/100. Oke, kita langsung saja. Nah, ini coba kita cek lagi di bagian sini. Stop loss-nya 25 pip, take profit-nya di 150 pip. Oke ya, ini money kita rubah udah 50, 100. Oke, trailingnya 35, 15, 1,5. Oke, indikatornya udah close, udah 32 ya ini. Oke, kita akan coba stop. Nah, di sini kita menggunakan stop loss 25 pip ya. Jadi teman-teman bisa, artinya stop loss ini bisa disesuaikan, bisa 15 pip, 10 pip, 5 pip ya, tergantung hasil tesnya ya. Di sini kita akan mencoba stop lossnya yang 25 pip. Oke, lagi download datanya. Tunggu saja, sudah dimulai sini ya, sudah dimulai karena saya tadi update datanya di hari ini ya, 27. Tunggu aja. Nah, di sini range scalper memang tidak menggunakan strategi yang agresif, tergantung di sininya teman-teman ya. Jadi kita bisa mempercepat robot tradingnya untuk agresif ya di sini ya. Di bagian rise 5 pip distance-nya dari 3 menjadi 2 misalnya ya. Dalam 2 pip ditempuh dalam 5 detik misalnya. Itu kan lebih sering berarti kan dibanding 3 pip dalam 2 detik. Lebih sering pasti yang lebih lama ya, artinya menempuh 5 pip dalam waktu misalnya 5 detik ya, mungkin lebih sering. Itulah cara meningkatkan agresivitas tradingnya ya. Oke, di sini dia masih belum mendapatkan kondisinya ya. Itu. Jadi di sini menggunakan stop loss juga, jadi nggak usah khawatir. Jadi meskipun kita menggunakan dana kecil di sini $200, namun kita akan coba apakah bisa survive dalam waktu 1 tahun ya di backtest. Nah, ini memang tidak terlalu agresif nih. Dari tanggal Januari sampai dengan 19 ya, ini nggak ada posisi order nih, artinya memang mungkin datanya juga kurang pas gimana ya. Memang ini didesain. Nah, ini kena stop loss ya, kena stop loss nggak apa-apa ya, ini kena stop loss yang lebih. Ini jadi recover lagi, itu. Oke, ini agak memorinya ya. Kita tunggu saja sampai selesai mungkin di sini. Nah, ini karakter dalam kita menggunakan modal $200 dengan settingan yang slow lah ya. Kita karena memang dananya kecil ya, kita jangan terlalu agresif, kita setting dengan pola yang slow saja. Namun dengan money management yang besar, dengan target yang besar, artinya B-pun scalping, targetnya take profit itu 150 pip ya, di trailing mulai 35 pip, artinya besaran mulai take profitnya, artinya risk rewardnya hampir 1,5 kali, artinya saat 2 kali loss barulah dapat mengurangi profit kita, seperti itu kurang lebih ya, atau kurang 1, ya hampir 1/2 lah ya.
Ya, kalau take profitnya di sini kan 150 ya, kalau mau dibilang take profitnya yang apa ya sangat jauh sekali. Stop lossnya 25 pip ya, namun dimulai trailing itu 35 pip, berarti kurang lebih ya 1,5 lah gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat bahwa trading tidak harus agresif, yang penting tingkat akurasinya tinggi sehingga kita bisa mencapai target yang lebih cepat ya. Lebih besar untuk apa? Sering-sering trading namun mengalami loss terus ya, karuan seperti sniper ya, tergantung itu bisa dipercepat ya. Jadi kita bisa mempercepat di sini ya. Kita bisa mempercepat misalnya price pip distance-nya 3, lalu ratio waiting time-nya 5 ya. Artinya 3 pip ditempuh dalam 5 detik ya, berarti lebih banyak, lebih sering ya. Dibanding yang 2 detik dalam 3 detik dalam 2 detik ya. Soalnya 3 pip dalam 2 detik ya. Itu lebih jarang dibanding 3 pip dalam waktu 5 detik ya. Artinya candle-nya ya, bentuk-bentuk candle-nya, besaran candle-nya lebih banyak memang yang sedang-sedang aja ukurannya. Nah, ini gambarannya dalam $12 ya. $12 ditradingkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan sudah menjadi $3.000 ya. Inilah gambaran sebenarnya kita bisa trading secara efektif ya, dibanding orang trading setiap harus ada trading setiap hari 5 posisi 10 posisi untuk apa? Kalau hasilnya pun mengalami loss lebih bagus kita biarkan di TPS, biarkan robot berjalan secara otomatis ya. Jika ada momen akan diambil seperti itu. Oke. Nah ini kalau kita tunggu saja sebentar aja ya, kita tunggu lagi aja sampai gambar apa. Nah di sini agak lamban sekali datanya, mungkin cukup berat. Ini gambarannya ya, secara otomatis robot akan open maupun meng-closing ya. Ini ada close tuh ya. Jadi terclosing oke, ini mengenai play zone-nya error ya, nggak masalah, play zone tidak update. Market buy-nya lalu di closing ini otomatis semua ya, bagi money manajemennya otomatis, cara dia order perform open otomatis, cara dia terclosing apakah kena stop loss, apakah kena take profit, apakah kena pakai trailing money, apakah kena closing signal. Jadi banyak sekali konsep untuk exit untuk keluarnya ya, artinya memang akan exit gitu. Itu ini masih sedang loading. Nah, jadi setelah kita melihat adanya settingan yang memang kita pilih ya, settingan itu bisa kita save ya. Kita save. Nah ini ya sama ya, settingannya sama. Time frame pastikan yang kita uji saat ini di time frame M5 ya. Di USD dulu aja. Ada banyak sebenarnya master trader range scalper ini bisa digunakan di berbagai pair ya, berbagai time, dan tergantung settingan mana yang akan kita gunakan sebenarnya ya. Seperti itu. Nah ini settingannya kita samakan dulu aja, settingan antara forward test dengan yang back test ya, samakan ya. Artinya kita ingin menggunakan hasil back test ke dalam forward test ya, bisa di load nanti ya seperti itu. Untuk load preset tinggal masukin aja nanti ya. Kita sudah save bagian presetnya, kita tinggal load aja gitu. Load open ya, sangat mudah. Kita save dulu aja ya, kita save preset. Dan kita balik lagi ke bagian strategi tester, back testernya. Oke, ini udah naik. Oke, ini sudah naik ke harga di 5.000 ya, dari $200 dalam waktu 5 bulan sudah mencapai $5.000 ya, udah luar biasa sekali menurut saya ini ya. Slow memang dia, slow tapi mendapatkan target profit yang cukup besar ya. Ini ada kondisi stop loss ya. Jadi kena loss tapi kecil ya dibanding target profitnya ya. Seperti itu. Menurut saya inilah strategi yang cukup efektif dalam hal trading ya. Jadi kita nggak perlu harus memaksa diri untuk trading setiap hari ya. Jadi kalau nggak ada posisi kayaknya nggak senang gitu. Tapi hasilnya percuma, hasil akhirnya loss juga, hanya kesenangan sesaat aja ya. Kadang trader saya lihat kalau lihat robot yang nggak ambil trading kurang uring-uringan gitu ya. Dia senang sekali satu hari 10 posisi ya kan. Ya untuk apa kalau hasilnya profit semua ya, luar biasa ya, itu suatu hal yang luar biasa. Namun pada akhirnya trading yang sangat agresif itu hanya memberikan kerugian yang memang lebih cepat ya dibanding keuntungan. Trading dengan secara hati-hati ya, meskipun dengan kondisi risknya yang cukup besar ya, kita butuhkan 50% risk, namun ada kondisi cut loss-nya ya. Cut loss dalam kondisi baik itu cut loss, cut profit bisa menggunakan signal ya. Tadi kita sudah ada di sini di bagian indikator. Nah di sini kita aktifkan ya close order signal true, artinya ketika sinyal berlawanan ada ya sudah, order yang ada akan di closing dan akan diganti dengan order yang baru yang posisi yang berbeda ya tentunya seperti itu.
Oke, saya rasa cukup sekian untuk backtesting dan scalper ya. Ini bisa kita tunggu. Kita tunggu sih boleh saja nih ya, berapa apa? Masih bulan 6 ya, masih belum akhir ya. Belum sampai akhir. Nah, ini udah naik ya. Udah apa? Udah naik. Nah, berarti dia nggak berapa. Ini ada waktu yang cukup berapa hari dia nggak trading nih, kosong nih ya berarti ya. Ini kan udah bagus ya, kita nggak perlu harus trading ya, pas trading dapat bagus ya, kena cut loss sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini menurut saya cukup efektif ya, trading dengan cara seperti ini adalah trading yang sangat efektif ya, seperti itu. Jadi pahami, jadi masing-masing preset sebenarnya robot ini tergantung settingan apa yang teman-teman ingin buat ya di dalam scalping ini. Ini kita berbagai strategi banyak sekali di dalam range scalper ya. Nah di sini kita untuk mempercepatnya bisa di bagian sini ya, kita tadi sudah terangkan di bagian resting time-nya dinaikin aja. Kalau mau lebih agresif, namun yang agresif belum tentu profit, seperti saya seperti itu ya. Jadi lebih bagus intinya apapun settingannya, apapun caranya, intinya pada akhirnya trading kita harus mengalami profit yang memang kita harapkan seperti itu, karena kita men-setting dalam robot trading ini mengharapkan hasil yang lebih baik. Oke, saya rasa cukup sekian. Untuk bagi yang ingin bertanya silahkan komen di bagian komen, nanti kita akan jawab. Nah, bagi yang ingin memiliki range scalper silahkan hubungi nomor di bawah ini. Oke, sampai bertemu dengan kesempatan. Salam profit.